Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Permata Khofifah. Kali ini podcast Permata Khofifah di momen guru dan hari ulang tahun PGRI didukung oleh Les Privat Gresik ya, didukung oleh Les Privat Gresik. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan anaknya les bisa dileskan ke Les Privat Gresik, tentunya didatangi ke rumah dengan program TK Kalistung untuk SD semua mapel, SMP, MTK, IPA Bahasa Inggris dan SMA-nya MTK, IPA dan Bahasa Inggris. Tentunya kalau privat ya kemarin saya tanya-tanya TK-nya 25.000 sekali datang dan SD-nya ya. Dan untuk kelengkapannya bisa Bapak Ibu hubungi di nomor 0882 3541 1722. Sekali lagi 0882 3541 1722. Kalau banyak di sekitar Panceng tentunya kemarin kita sudah bincang-bincang bisa menggunakan Yayasan Permata Khofifah di tempat Bumi Perkemahan Sanggaran. Sudah oke. Di Permata Khofifah juga ada Bumi Perkemahan yang sudah siap untuk melakukan kemah Bapak Ibu semua, dan juga ada sanggar menulis ya, tentunya dengan taman baca mini. Jadi silakan berkunjung ke Bumi Perkemahan Permata Khofifah untuk melakukan kegiatan kepramukaan atau LDKS. Tentunya kami selalu mengadakan perubahan-perubahan. Itu saja ya. Nanti segera kita mulai podcast kita dengan tokoh ketua PGRI di salah satu kecamatan Sidayu. Halo, selamat pagi, jumpa lagi di podcast Permata Khofifah. Kali ini di momen Hari Guru dan ulang tahun PGRI. Kita menghadirkan tokoh dari Ketua PGRI Cabang Sidayu Gresik. Alhamdulillah beliaunya bersedia dan mau untuk melakukan sedekah motivasi dan inspirasi tentunya bagi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia ya. Oke, coba kita kenalan bersama beliaunya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Khofifah. Perkenalkan, nama saya Farhan Naim. Untuk saat ini mungkin saya dinasnya ada di jadi Kepala UPT SDN 266 Gresik atau SDN Raji Tengah Sidayu. Kemudian tinggalnya di Kecamatan Bunga sebenarnya, ada di lintas kecamatan ya, emang tugasnya di sana gitu. Sudah sekitar hampir, kalau tugas di SD Raji Tengah itu sudah hampir 24 tahunan. Wow, lama sekali ya Pak ya. Pernah di Mawean juga 2 tahun. Waduh. Di kepulauan itu. Iya. Oke. Ya Pak Farhan ya, oke. Ini Pak ya, kan di momen Hari Guru ya. Ini apalagi terkait dengan ulang tahun PGRI ya, dengan tema bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Dan itu adalah tugas guru ya Pak ya. Oke. Pak, apa makna dari peringatan Hari Guru ini Pak? Setiap tahun kan kita mengadakan ya Hari Guru. Nah, apa maknanya itu Pak? Terima kasih, pertanyaannya agak gimana ya. Ini lewat kesempatan ini pun sebelum saya menjawab makna apa yang terkandung di ketika momen peringatan Hari Guru ini, saya juga mewakili teman-teman guru mungkin seluruh Indonesia di media sosial, di mana-mana sudah banyak ucapan-ucapan selamat Hari Guru, baik berupa tulisan maupun stiker-stiker yang menarik gitu ya. Lah dari situ akhirnya saya bisa kesimpulan bahwa makna dari Hari Guru ini sangat besar sekali, terbukti animo masyarakat terhadap Hari Guru ini sangat besar seperti itu. Dan tentunya ini juga yang melandasi sehingga terbitnya Kepres kalau tidak salah 78 tahun 94 tentang Hari Guru Nasional itu ya. Itu secara nasional. Bukan hanya nasional, ternyata di internasional pun ada Hari Guru gitu ya, Hari Guru yang
mungkin jatuh tanggal 5 Oktober kemarin. Kalau saya sedikit mengulas barangkali latar belakang Hari Guru Internasional itu pun juga hampir sama, karena memang di mana-mana mungkin seluruh dunia memang peran guru itu sangat penting. Sehingga yang melatar belakangi Hari Guru Internasional itu pun salah satu kalimatnya adalah meneguhkan dan meyakinkan para guru bahwa keberlangsungan generasi masa depan itu terletak pada guru. Dan itu juga yang melandasi sehingga pada tanggal 25 November itu 94 terbit Kepres itu. Saya juga belum tahu apa betul apa ada korelasinya antara Hari Guru Internasional dengan yang nasional, karena memang Hari Guru Internasional kan 5 Oktober 94. Nah, terbitnya Kepres itu tanggal 25 November 94 juga. Mungkin itu akhirnya memotivasi pemerintah Indonesia menerbitkan Kepres tentang Hari Guru itu, yang kebetulan disamakan dengan hari ulang tahun PGRI. Jadi kayaknya tidak bisa dipisahkan antara Hari Guru dengan, dengan hari ulang tahun PGRI itu, karena memang sejarahnya itu seperti itu. Karena memang perkumpulan guru berarti harus dikorelasikan dengan Hari Guru ya Pak ya tentunya. Menurut Bapak ya, kita kan sebagai pendidik ya, otomatis memang generasi muda kita harus terbentuk dengan pendidikan yang berkualitas ya Pak ya tentunya, dan tentunya tidak lepas dari peran guru-guru, sehingga kita kalau sudah terpanggil untuk menjadi guru maka harus sepenuh hati ya Pak ya, ikhlas mengabdi, kemudian berjuang dengan potensi dan profesional yang harus sesuai dengan yang diampunya ya Bapak ya. Oke, sekarang saya pengen tahu ya Pak, menurut pendapat Bapak, standar kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital ini apa ya Pak, kaitannya dengan apa? Kan kita tahu bahwa era ini serba digital, sehingga didik kita akan lepas dari apa ya, serba alat-alat yang digital, dan itu tentunya individunya baik kita sebagai guru maupun kita sebagai peserta didik harus bisa mengendalikan itu. Bapak, kira-kira standar apa ya Pak ya kompetensi? Masalah standar kompetensi itu memang akan sudah ada aturannya di situ. Cuma ketika memasuki di era digital ini, di era yang sangat mementingkan masalah penguasaan IT ini, mau tidak mau guru harus bisa menguasai itu. Artinya apa? Digital itu tidak bisa dihindari. Artinya memang itu tuntutan zaman. Tetapi kalaupun toh umpamanya, kan tidak semua produk guru itu di awal-awal ini ya kan ada yang sudah lama. Tapi karena bagaimanapun juga karena faktor usia juga tidak bisa dipaksa. Jadi harus paling tidak itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya mungkin ya segeralah ikut belajar peningkatan kompetensi di IT itu. Seperti kita lihat di media-media ada program guru mengajar, ada program macam-macam itu bisa diikuti secara mandiri, guru berbagi juga. Kemudian mungkin bisa juga lebih sering ikut di kegiatan kelompok guru, seperti ada KKG di tingkat SD ada MGMP di situ kita saling sharing, sehingga apa sih yang perlu kita perlukan, apa sih yang dibutuhkan di era sekarang, juga mungkin sharing tentang tantangan-tantangan dengan siswa, sehingga bisa meningkatkan kualitas kompetensi dari guru itu. Sebab bagaimanapun sekarang tidak bisa guru dianggap sebagai profesi sambilan, harus fokus ini karena sudah profesional, mau tidak mau harus tetap meningkatkan kompetensi itu bagaimanapun caranya dengan semampunya. Artinya emang kalau emang yang masih muda yuk gampang nerima perubahan-perubahan kalau yang sudah tua harus ada, paling tidak ada tutor sebaya sama teman yang sudah agak tua, sehingga begini pembelajarannya tidak bisa langsung dari media tapi lewat sesama teman di KKG itu, di MGMG itu. Berarti ini ya Pak ya,
Kalau pengen guru itu berkualitas, maka prinsip sepanjang hayat itu ya harus benar-benar ditanamkan dalam diri. Meskipun kadang usia sudah hampir punah, Pak ya, kadang-kadang guru kita, aduh saya sudah purna. Wes, ndak ngoyo-ngoyo Bu, yang mudah-mudah saja. Tapi yo kita maklumi loh Pak ya, karena itu juga apa ya, kita sebagai manusia loh kadang kemampuan gitu, terbatas juga faktor usia, tapi tuntutan seperti itu profesional ya harus ada peningkatan. Makanya dibutuhkan sharing ya Pak ya, lewat KKG gitu, atau MGMP itu. MGMP. Oke Bab. Apa ya Pak, ini kini kan sudah ada tunjangan profesi ya Pak ya. Oke. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kualitas taraf hidup guru saat ini secara pribadi lah? Oke. Menurut pandangan Bapak gitu. Taraf hidup dalam arti finansial ya. Gini. Saya melihat secara umum jelas ada peningkatan. Saya mengatakan demikian tidak hanya di angan-angan dikira-kira, tapi kebetulan saya juga ikut mengelola koperasi pegawai yang di situ itu kebanyakan anggotanya adalah guru. Nah, di beberapa dekade yang lalu itu pengelolaan koperasi kebanyakan hanya di USB, artinya unit simpan pinjam. Itu karena antisipasi guru yang kadang-kadang karena finansialnya berkurang akhirnya hutang di koperasi. Akhir-akhir ini ketika sudah ada TPP, sudah ada tunjangan profesi itu kok berkurang. Artinya apa? Loh, berarti kan kalau sing utang. Lah datanya di situ ada. Lah kami sebagai pengelola koperasi tidak bisa melulu di USB, akhirnya ada peningkatan di di pertokoan, unit dagang di unit pertokoan, kemudian ada di unit, sekarang ada di aula penyewaan tempat itu. Nah, itu artinya apa? Semula sing wake sing utang sekarang gak ono sing utang. Nah, nek gak ono sing utang berarti kan ya lebih makmur gitu ya. Bukan berarti tidak ada yang pinjam, ada, tapi motivasi pinjamnya itu bukan untuk kebutuhan hidup tapi untuk investasi. Contoh untuk usaha. Nah, ini mungkin Bu Khoifah bisa juga nanti untuk peningkatan itu untuk investasi. Nah, ini menunjukkan berarti yang semula pinjam untuk kebutuhan hidup sehari-hari sekarang pinjamnya untuk investasi masa depan. Lah ini berarti sudah ada peningkatan di situ. Sangat signifikan lah peningkatannya begitu. Gitu ya Pak ya. Jadi taraf hidup sudah meningkat, berarti keprofesionalan juga sudah harus meningkat ya Pak ya, kalau sudah nyaman gitu ya. Ini Pak ya, pertanyaan selanjutnya kita santai saja ya Pak ya, ngobrol-ngobrol. Adanya fakta GTT di sekolah negeri hatinya selalu diselimuti kekhawatiran ya Pak ya. Takut ada PNS atau P3K yang masuk, yang membuat jumlah jam mengajarnya berkurang atau bisa-bisa sampai dinolkan jam ya Pak ya. Nah, barangkali Pak ya ada suatu langkah yang bijak untuk mengatasi kekhawatiran terhadap kasus tersebut, bagaimana harusnya. Mungkin ini ya Pak ya, kebijakan kepala sekolah ya. Terkait dengan kebijakan kepala sekolah atau ada kebijakan-kebijakan lain yang masih difikirkan PGRI atau belum ya Pak ya. Supaya kekhawatiran itu rada berkurang Pak, karena kemarin kasus itu ya, ada anak yang lamar kerja ya Pak ya di sekolah, kemudian dipanggil, ternyata ketika sudah mau nulis kontrak dia membaca dulu Pak ya, takut loh kalau saya nanti ada PNS P3K lah ya, berkurang jam ngajar saya Pak ya, atau bisa-bisa keluar dari sekolah yang bersangkutan. Akhirnya Pak nggak dimasuki karena dia sudah punya bisnis. Bagaimana Pak? Adakah langkah yang bijak terkait dengan kekhawatiran tersebut? Ya betul, kekhawatiran seperti itu sepertinya sudah di mana-mana. Artinya ketika guru di sebuah lembaga itu
melebihi kuota yang ada, itu memang ada masalah seperti itu. Nah ini terkait dengan regulasi-regulasi yang mau tidak mau harus dari berbagai pihak, nggak bisa satu pihak. Kasus yang kemarin saja, yang ketika ya ini contoh lah, ini jelas hal seperti itu juga dipikirkan oleh PGRI, dalam ini mungkin di pusat ada PB. Nah ini saya ambil contoh yang kemarin ketika rekrutmen P3K kemarin. Nah itu kan awal-awal kan sudah resah. Artinya begini, ketika teman-teman sudah sesaat setelah ikut seleksi itu kan sudah keluar nilai di situ. Dan teman-teman sudah bisa merasa, waduh, aku gak keterima. Nah itu banyak ya Pak. Sering curhat sama teman. Lah kebetulan kemarin di organisasi saya PGRI sesama ketua itu, tolong Pak dihimpun data teman nilainya berapa. Paling tidak kan sudah tahu lulus dan tidaknya. Sebelum kelulusan resmi diumumkan harus punya data tiap cabang. Alhamdulillah kemarin sudah saya kondisikan, saya koordinasi dengan teman-teman operator dalam hari ini, Pak Bu tolong dikondisikan siapa peserta P3K yang seleksi, nilainya berapa, lulus apa tidak. Nah kemarin kalau tidak salah saya rekap ada 40 orang yang ikut, itu saya tidak tahu tingkat SMA ya, tingkat SD karena memang wilayah saya di situ. Itu hanya sekitar 12. Berapa persen itu? Akhirnya tak laporkan ke sana, dari kabupaten lapor ke provinsi, dari provinsi ke pusat. Nah kemarin kalau tidak salah sudah diliput di media, diawali dari Kabupaten Banyuwangi kemarin akhirnya bergerak ke Jakarta sana. Ini harus ada pressure dari PGRI. Karena apa? Kita saja sebagai guru kadang-kadang membuat soal kemudian kok nilainya itu hampir 75% itu tidak berhasil. Itu pertanyaannya bukan kepada siswanya yang tidak bisa, apa soalnya yang terlalu sulit. Nah, dari situ kemudian akhirnya PGRI membuat gerakan di pusat sana sebelum ini diumumkan, tolong evaluasi. Akhirnya kan passing grade-nya diturunkan. Alhamdulillah di wilayah saya yang semula 12 menjadi 26 kalau tidak salah, hampir separuh. Ini juga artinya kan PGRI sangat berperan di situ. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu tadi yang adanya keresahan di teman-teman, barangkali khawatir kegeser. Nah ini pemerintah juga sudah memikirkan itu, artinya untuk seleksi P3K ini kan diambilkan dari sekolah setempat. Lah itu sudah diberi kesempatan kan. Nah, tetapi bagaimana juga namanya seleksi harus, kalau emang sudah notok kemudian kok kegeser, ya mungkin nanti kembali kepada kepala sekolah yang bersangkutan bagaimana regulasinya. Tapi nanti umpamanya di tahap yang kedua ini kan mungkin yang tahap kedua yang agak takut ini karena ada yang dari luar yang masuk gitu loh. Ini bagaimana nanti, apa tetap seperti itu? Ini jelas di PGRI juga ada dipikirkan. Pikirannya kan nek iso iku yo sukuan nok kono diterima nok kono, nek iso ojo sing jobo gitu. Itu di tahap 1 kemarin ya. Di tahap 2 ini yang kayaknya agak riskan. Nah ini untuk kebijakan dari organisasi kami juga belum tahu bagaimana nanti tindak lanjutnya. Yang jelas itu sudah difikirkan karena kan PGRI kan sudah kemana-mana, di mana-mana ada organisasi sudah tertata rapi sehingga di tiap kecamatan, tiap kabupaten itu ada yang bisa dihubungi. Insya Allah ya kita semua berdoalah semoga teman-teman yang hatinya resah itu sedikit tidak resah lagi dengan itu, dan semoga juga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan teman-teman honorer itu. Karena bagaimanapun juga ya Pak ya, kalau pendidik itu kan juga harus profesional. Nah, kita pengen tahu profesional apa enggak itu lewat seleksi itu tadi. Kalau seleksi sudah di kategori yang pertama ndak lulus, kita harus berjuang lagi karena saya yakin perjuangan itu juga tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Kalau kita sudah profesional berarti kita harus benar-benar
mau dan menunjukkan bahwa kita profesional lewat seleksi itu, dan tidak mungkin loh soal atau seleksi yang dilakukan itu memakai apa ya Pak, soal-soal yang sulit. Tentunya sesuai dan harapan kita ya sesuai dengan keprofesionalan kita, keprofesionalan kita, dengan standarnya lah istilahnya. Karena memang tuntutan guru itu harus profesional ya Pak ya. Dan sudah saatnya guru itu profesional dan harus dihargai dengan profesinya ya Pak ya. Oke. Berarti alhamdulillah peran PGRI sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi seluruh guru di Indonesia. Terbukti tadi bahwa para ketua PGRI melakukan apa itu Pak ya, koordinasi dengan pusat sehingga gridnya itu bisa diturunkan, dan itu adalah salah satu perjuangan PGRI. Boleh tahu Pak ya, anggota PGRI itu adalah seluruh guru di Indonesia ya Pak ya? Ketika reformasi ini tidak otomatis guru itu masuk di PGRI. Artinya begini, tidak ada paksaan. Ini kan organisasi, tetapi sebagaimana diregulasi itu guru harus bergabung di organisasi profesi. Dan organisasi profesi itu apa? Menurut saya ya PGRI itu, karena memang sejarahnya kan kita sudah tahu. Lah masalah mungkin ada yang mungkin kurang kurang berkenan sehingga mendirikan organisasi, itu hak mereka. Yang penting kita tidak maksa ya Pak. Nah itu memang tidak bisa disalahkan sehubungan dengan sejarah masa lalu kita yang di Orde Baru itu kan sempat dikondisikan gitu ya. Tetapi yakinlah bahwa organisasi tetap independen PGRI. Terbukti tidak jauh-jauh lah di Gresik sini sendiri, gedungnya itu tidak pernah minta bantuan pemerintah. Mungkin teman-teman di kabupaten sudah tahu ada gedung PGRI itu yang di Gresik itu adalah jerih payah dari anggota semua, tidak pernah speser pun minta bantuan pemerintah. Bahkan sempat dulu ada penawaran dari G1 istilahnya dari Pak Bupatinya untuk memberikan dana, tapi dari pengurus PGRI Gresik itu tidak mau. Artinya tidak mau bukan berarti kok menolak, kok sombongin, enggak. Kita independen, bukti independennya. Khawatirnya nanti kalau ada bantuan seperti itu nanti kita ditarik lagi gitu loh. Itu logikanya, sehingga kami sangat menghargai perjuangan teman-teman di kabupaten sana sehingga mewujudkan gedung itu, yang itu merupakan hasil keringat kita sendiri begitu. Meskipun di tengah-tengah jalan ada saja yang aja pro kontra, cek repote enggak ngono, kalau jaluk pemerintah gampang lah. Ini membuktikan bahwa kita independen sungguhan. Kita terikat dengan organisasi politik manapun gitu. Jadi untuk anggota PGRI itu sangat bebas ya Pak ya, boleh gabung boleh tidak. Andaikan guru yang dari Depak ini bisa gabung apa enggak ya Pak? Bisa dari swasta ya Pak ya? Bisa. Juga bisa ya Kemenak juga bisa. Di kepengurusan juga ada. Tapi tidak memaksa ya Pak ya, gitu. Itu saja ya. Yang terakhir Pak, pesan untuk guru di seluruh Indonesia. Di momen ini saya memesankan kepada semua guru dimanapun berada, baik yang muda, baik yang tua, mari kita tingkatkan kompetensi kita, mari kita tingkatkan pengetahuan kita untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai guru. Karena apa? Di internasional pun sudah kita dihargai, ada Hari Guru Internasional, di nasional juga ada Hari Guru Nasional. Dan masyarakat pun sudah tahu, sudah sering mengucapkan Hari Guru, selamat Hari Guru lah. Harus kita imbangi dengan kemampuan kita, harus kita imbangi dengan peningkatan kualitas kita. Jangan sampai mengecewakan orang tua murid yang menyerahkan pendidikan kepada kita ini. Kemudian juga di kesempatan ini juga saya ungkapkan, kalau jadi guru jadilah seperti lilin gitu ya, sempat dimakan Ibu Khofifa itu ya, menerangi seluruh alam meskipun dirinya sendiri terbakar. Artinya apa? Kita harus berkorban, kita harus mengabdi. Tidak ada pengabdian yang tanpa tantangan. Tantangan itu pasti ada, tapi kalau kita sudah yakin fokus profesi kita di situ, ya harus kita laksanakan apa adanya, apapun itu halangan dan rintangannya. Itu saja. Itu ya Pak ya. Demikian
wawancara dengan Ketua PGRI Cabang Sidayu ya. Oke, kita mulai dengan game Pak ya. Game ini cuma permainannya ketinggalan, jadi saya ucapkan saja ya Pak ya. Saya lontarkan dengan nggak usah kita bermain pakai apa ini kartu ya. Ini Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan kalimat inspiratif? Tugas pendidik modern bukanlah menebang pohon atau menebang hutan, tetapi mengairi gurun. Ini dari C.S. Lewis Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak itu? Tugas kita itu bukan menebang hutan, tapi mengairi gurun. Berat loh Pak ya. Iya. Kalimat itu dari tokoh dunia ya. Artinya beliau cara berpikirnya juga mendunia. Tapi kita juga berusaha menafsiri kalimat itu. Dari kalimat itu kita bisa mengatakan, kita bisa menafsirkan bahwa guru itu adalah tugasnya menyiapkan masa depan. Artinya mengairi gurun, kan gurun yang semula gundul, kita beri air supaya nanti tumbuh-tumbuhan. Bukan menebang hutan yang sudah ada kayunya. Artinya jangan menikmati hasilnya sekarang. Kita ini adalah dalam ranah berjuang, kita masih menuai. Lah hasilnya nanti adalah generasi yang akan datang. Beda dengan profesi lain mungkin sebagai petani sekarang menanam 3 bulan lagi panen. Nah kalau kita profesi guru kita menanam saja, nanti mungkin generasi akan datang hasilnya. Iya Pak ya. Benar-benar hebat Pak. Kita tahu bahwa kita bayangkan gurun itu begitu. Ini menandakan berbagai karakter ya pada peserta didik kita. Mau tidak mau kita itu sebagai air yang di mana ibarat peserta didik itu adalah bibit-bibit masa depan yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu atau akan menjadi pohon besar ya Pak ya. Dan hasilnya hasilnya juga butuh waktu yang lama, tapi semuanya dimulai dari proses pengairan tadi di sebuah gurun. Dan perjuangan guru, karena tidak semua guru itu ditempatkan di sekolah-sekolah yang modern dan semuanya sarana dan prasarannya mendukung ya Pak ya. Ada yang di daerah pedalaman dan semua itu dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda ya Pak ya. Sehingga sosok pendidik sangat berperan dan di situ dibutuhkan perjuangan seorang pendidik dan seharusnya kita sudah bisa menghargai ya Pak ya, bagaimana seorang pendidik itu berjuang. Kita bisa melahirkan atau mendidik lah ya Pak ya, pendidik seluruh Indonesia bisa melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dengan profesi-profesi yang bermacam-macam ya Pak ya. Dan alhamdulillah semoga terwujud. Kan itu doa-doa kita ya Pak ya sebagai pendidik. Yang kedua Bapak ya, ini ada lagi Bapak ya kalimat inspiratifnya. Saya berhutang budi kepada ayah saya untuk hidup, tetapi kepada guru saya untuk hidup lebih baik, itu adalah hutang budi saya. Ini dari Alexander Bapak. Ini bagaimana menurut Bapak? Ternyata seorang anak, salah satu Alexander mengatakan bahwa guru, saya berhutang budi pada guru untuk hidup yang lebih baik. Iya. Dari kalimat inspiratif itu artinya begini. Secara fisik, secara biologis, ayah kita adalah ayah yang memberi nafkah kita secara zahir gitu ya. Tetapi secara karakter yang menyebabkan hidup kita lebih baik itu adalah perjuangan dari guru. Mungkin ayah ibu kita memberi nafkah, makan, minum sehingga kita tumbuh menjadi baik, sehat walafiat. Tetapi ketika menginjak ke ranah karakter, jadi baik apa tidak, jadi orang sukses apa tidak, itu adalah dari guru. Sehingga terima kasih kita tuh lebih bertambah kepada guru. Nah, kalau memang mungkin ada juga yang
samping ayah juga sebagai guru juga. Iya. Lah itu lebih bagus lagi. Iya. Ya, sebab bagaimanapun juga guruku tidak harus yang di sekolahan. Iya. Ya. Orang tua juga bisa jadi guru. guru, di masyarakat juga bisa jadi guru. Sebab ada juga tokoh yang mengatakan dimanapun tempat kita bisa menjadikan itu sebagai sekolah. Dan Iya. kepada siapapun kita juga menganggap Iya. itu sebagai guru. Guru kita. Itu adalah kata-kata bijak dari orang yang bisa memanfaatkan situasi. Iya, Tidak harus di sekolah. Ketika sudah karena keadaan kemudian terputus, kita tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, ada non formalnya, bisa ke kiai dan lain-lain. Gitu. Iya Pak ya. Karena memang tugas utama, memang benar ya. Sekarang ini dituntut ya Pak ya. Iya. Orang tua itu juga memberi pembinaan. Pendidikan di rumah kalau selepas anaknya pulang sekolah ya Pak ya. Iya. Namun faktor penting itu juga pendidik ya Pak. Terbukti kemarin Pak waktu Covid ya, Iya. orang tua ini sangat waduh berkeluh kesah. Waduh kapan sekolahnya? Saya mendampingi tidak mampu. Itu hanya mendampingi satu orang anaknya, apalagi satu kelas gitu satu ya. kelas ya. Jadi ada manfaatnya. Iya. Akhirnya orang tua nyadari tiba ya wangi. Tiba memang seorang pendidik itu sulit ya Pak ya. Akhirnya ketika anak itu sudah diberi pembinaan ya Pak ya, ayahnya orang tuanya sudah memberikan pendidikan di rumah tentunya, tidak pernah lepas dari pendidikan yang yang resmi ya Pak ya, mulai sejak TK sampai perguruan tinggi ya, yang formal itu akan lebih baik, sehingga diharapkan nanti peserta didik kita akan berhasil dan sukses dengan hidup yang lebih baik. Umpamanya gini Pak ya, ketika kita masa kecil kita sakit ya Pak ya, orang tua kita susah payah supaya kita bisa diobati ya dan sembuh. Jangan sampai nanti ketika orang tua kita sudah tua renta, dia butuh berobat karena tidak sukses ya Pak ya, dalam hal perekonomian kita tidak punya skill ya Pak ya. Orang sukses itu kan pada bidangnya masing-masing. Kalau berdagang sukses ya dia akan sukses ya Pak ya. Kalau jadi bisnis dia sukses ya tergantung bidangnya Pak. Jangan sampai orang tuanya butuh berobat kemudian kita menangis gara-gara kita tidak mampu dan mengingat masa kecil kita bahwa orang tua berjuang sudah mengobati kita sampai sehat, tapi karena suatu keadaan sehingga kita mengingat dan akhirnya kita menangis, maka jangan lagi itu dan cukup saat ini kalaupun masih ada. Dan untuk peserta didikku dan semuanya ya Pak ya, semoga kalian sukses semua dengan kehidupan yang layak sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak bisa makan ya Pak ya. Buktinya kita lihat semut, kalau dia lapar dia akan mencari sisa-sisa makanan itu, dan untuk mencari sisa makanan itu dia harus berjalan, tidak ada yang menghampiri, makanan itu tidak datang sendiri. Maka ada usaha di situ. Ada usaha di sana, maka siapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan bagus sehingga pada akhirnya nanti kalian akan memperoleh masa depan yang bagus sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih dan selamat Hari Guru ya Pak ya, dan selamat hari atau Ulta PGRI. Semoga PGRI semakin jaya, guru-guru Indonesia juga semakin jaya dan semakin profesional, dan kita juga semakin sejahtera. Kemudian tidak ada lagi sanksi hukum terkait dengan kebijakan ini loh Pak ya, didikan, proses pendidikan yang kita lakukan ya Pak. Kadang di Jawa aja anaknya orang tuanya tidak terima, lah ini bagaimana ada perlindungan hukum. Iya, ada perlindungan hukum pada ada juga guru. Kerjasama ya antara Polri dengan PGRI kemarin sudah ada MOU lah istilahnya. Kalau memang nanti ada masalah selesaikan kekeluargaan dulu gitu ya. Tolong dihargailah profesi guru ya. Dan kemungkinan ya
masyarakat juga mengetahui ketika pandemi kemarin. Lah ini loh buktinya. Iya. Sampai ngerambut satu anak saja repotnya seperti itu, apalagi satu kelas. Mosok Iya. jiwir ngene akhirnya kok dikek masalah. Iya. Terima kasih Bapak Iya. Farhan sebagai tokoh Sama-sama. PGRI yang Iya. sudah bersedia menjadi narasumber terkait dengan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI karena beliaunya sebagai ketua. Oke, terima kasih Bapak. Saya tidak bisa memberikan apapun di podcast Permata Hovifah ini. Semuanya semoga bisa menjadikan diri kita semua menjadi khairunas angfaulunas. Iya, terima kasih juga, sama-sama. Terima kasih Amin. Bapak ya. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.